Saudara-saudara, kita akan bahas satu tema yang sangat penting, yakni sejarah terbentuknya prodiakon. Bertambahnya jumlah umat Katolik yang begitu pesat dari tahun ke tahun tidak sebanding dengan jumlah imam. Kurangnya tenaga imam sangat dirasakan saat perayaan Ekaristi pada hari Minggu, baik untuk baik komunikasi kepada umat maupun untuk kegiatan-kegiatan liturgi lainnya. Memperhatikan dan mencermati keadaan demikian, maka pada tahun 1966 Justinus Kardinal Dharma Yuwana, pada waktu itu Uskup Agung Semarang, mengajukan permohonan izin ke Roma melalui Propaganda Fidei, kongregasi untuk pelayanan imam, para agar uskup diperkenankan menunjuk beberapa pelayan awam yang dinilai pantas untuk membantu imam membagikan komuni baik dalam maupun di luar pelayanan Ekaristi. Kongregasi Propaganda Fidei menanggapi secara positif permohonan itu dan memberi izin ad experimentum untuk percobaan selama 1 tahun, dan apabila dirasa perlu dan berjalan dengan baik, izin dapat diperpanjang. Dalam perjalanan waktu dirasakan bahwa para pembantu imam ini semakin besar peranannya, sehingga Propaganda Fidei memberi izin untuk melanjutkan bentuk pelayanan ini, dan hal tersebut berlaku hingga sekarang. Pada mulanya para awam yang dipilih dan dipercaya membantu imam ini dinamakan diakon awam. Kata diakon bukan jabatan mulia, melainkan jabatan yang hina. Tetapi pada zaman para rasul, istilah itu diangkat artinya. Kata diakonos mendapat arti baru. Diakon diangkat menjadi suatu jabatan yang mulia, karena yang dilayani adalah Tuhan, ada tubuh Kristus, yaitu jemaat. Diakon awam adalah awam yang menerima tugas dari uskup, bukan ekspostasti diaordinis atau jurisdiksionis, berkat kuasa habis atau hukum, melainkan berkat anugerah istimewa gereja melalui kongregasi Propaganda Fidei. Akhir tahun 1983, nama diakon awam diganti menjadi diakon proki, karena dirasakan bahwa istilah diakon awam kurang tepat. Pengertian diakon lebih tepat dikenakan kepada seseorang yang telah ditahbiskan, dan karena tahbisannya itu ia bukan lagi seorang awam, dia termasuk klerus. Dalam istilah diakon proki, kecuali kata awam dihilangkan, juga jangkauan tugasnya jelas. Diakon proki bukan diakon tertabis, tetapi diharapkan dapat menjalankan tugas yang sebenarnya menjadi diakon tertabis. Kalau diakon tertabis bersifat kekal dan universal, maka diakon proki bersifat sementara dalam menjalankan tugasnya dan bertugas dalam lingkup proki tertentu. Masa tugas umumnya 3 tahun dan dapat diperpanjang. Dalam rapat konsultores Keuskupan Agung Semarang pada tanggal 5-6 Agustus 1995 di Girsonta diputuskan bahwa istilah diakon proki diubah menjadi prodiakon proki. Istilah prodiakon proki berarti seorang yang menjalankan tugas diakon dalam lingkup proki. Prodiakon proki berarti seorang yang menjalankan tugas diakon dalam lingkup proki. Prodiakon proki diangkat oleh uskup atas usul pasca proki untuk menerima komuni, memimpin upacara pemakaman, dan lain-lain. Dalam menjalankan tugasnya, prodiakon proki tergantung pada pasca proki. Dalam perkembangan waktu nampak jelas bahwa kehadiran prodiakon sangat diperlukan oleh gereja dan dapat diterima oleh umat dengan baik.
Di Keuskupan Agung Jakarta, pembentukan proki direstui, bahkan dianjurkan oleh Uskup Agung Jakarta Monsinyur Leo Sukoto karena didasari manfaat dan kegunaannya. Kebijaksanaan dilanjutkan oleh Uskup Agung Jakarta sekarang, Julius Karnadamat Maja, sehingga semakin banyak proki yang memiliki prodiakon proki. Mengapa kita perlu selalu mengucapkan terima kasih dan mendoakan prodiakon? Dalam pertemuan di suatu wilayah antara ketua lingkungan dan ketua wilayah terungkap betapa peranan prodiakon sangat dibutuhkan umat, namun juga betapa sulit suatu lingkaran untuk merekrut seorang untuk menjadi prodiakon karena dari satu alasan ke alasan lain. Kasus-kasus lain terungkap seperti kurangnya partisipasi Modika dengan lingkungan dengan bapak-bapak dan bapak-bapak muda dengan lingkungan karena berbagai alasan, dengan alasan beda usia terlalu jauh, yang tua kurang mampu mengikuti zaman dan lain sebagainya. Tentu saja kesemuanya itu didasari benar oleh para ketua lingkungan, bahwa karena kemampuan ketua lingkungan maupun pengurus terbatas, maka tidak semua orang puas. Dalam rapat pengurus lingkungan terbatas, Bapak Penasehat mengajukan usulan perlunya untuk mengetahui benar-benar peran dan tanggung jawab prodiakon. Maka usulan tersebut saya penuhi dengan menampilkan judul di atas. Untuk ini saya mengambil informasi dari internet. Istilah prodiakon. Prodiakon berasal dari kata pro, bahasa Latin yang artinya demi, untuk, dan diakon, bahasa Yunani, diakonos, diakon, yang artinya melayani atau membuat pelayanan. Secara harfiah, prodiakon berarti demi kepentingan atau selaku pelayan gereja. Secara terbentuk prodiakon proki. Bertambahnya jumlah Katolik di Indonesia yang begitu besar dari tahun ke tahun tidak sebanding dengan jumlah imam. Sangat dirasakan saat perayaan ekaristi sekali pada hari Minggu, baik untuk membagi komuni kepada umat maupun untuk kegiatan-kegiatan liturgi lainnya. Memperhatikan dan mencermati keadaan demikian, maka pada tahun 1966 Bapak Monsinyur Justinus Karnadamat Dharma Jumana, pada waktu itu Uskup Agung Semarang, mengajukan permohonan izin ke Roma melalui lembaga propaganda fide, yaitu Kongregasi untuk Penyebaran Iman, agar uskup diperkenankan mengajukan beberapa pelayanan awam yang dinilai pantas untuk membantu imam membagikan komuni baik di dalam maupun di luar pelayanan Kristi. Lembaga Vatikan tersebut menanggapi secara positif permohonan itu dan memberi izin ad experimentum untuk percobaan selama 1 tahun, dan apabila dirasa perlu dan berjalan baik, izin dapat diperpanjang. Dalam perjalanan waktu dirasakan bahwa para pembantu imam ini semakin besar peranannya, sehingga propaganda fide memberi izin untuk melanjutkan bentuk pelayanan ini, dan hal tersebut berlaku hingga sekarang. Pada mulanya para awam yang dipilih untuk bersedia untuk membantu imam dinamakan diakon awam. Kata diakon bukan jabatan mulia, melainkan jabatan yang hina, tetapi justru para rasul mengambil kata diakonos, selanjutnya mempunyai arti yang mulia. Diakon diangkat menjadi suatu jabatan yang mulia karena dilayani adalah tubuh Kristus. Oleh karena itu diakon awam adalah awam yang menerima tugas dari uskup, bukan expotate ordinis atau jurisdictionis, berkat kuasa tabisan atau hukum, melainkan berkat anugerah istimewa dari gereja melalui kongregasi propaganda fide.
Akhir tahun 1983 nama diakon awam diganti menjadi diakon proki karena dirasakan bahwa istilah diakon awam kurang tepat. Pengertian diakon lebih tepat dikarenakan kepada seorang yang telah ditabiskan, dan karena tabisannya itu ia bukan lagi seorang awam, dia termasuk klerus. Dalam istilah diakon proki, kecuali kata awam, dihilangkan juga jangkauan tugasnya dirinci jelas. Diakon proki bukan diakon tertabis, tetapi diharapkan dapat menjalankan tugas yang sebenarnya menjalankan tugas diakon tertabis. Kalau diakon tertabis bersifat kekal dan universal, maka diakon proki bersifat sementara dalam menjalankan tugasnya dan bertugas dalam lingkup proki tertentu. Masa tugas umumnya 3 tahun dan dapat diperpanjang. Dalam masa konsultores Keuskupan Agung Semarang pada tanggal 5-6 Agustus 1995 di Girisonta, Bapak Monsinyur Kardinal Julius Darmatmaja SY memutuskan bahwa istilah diakon proki diubah menjadi prodiakon proki. Istilah prodiakon proki berarti seorang yang menjalankan tugas diakon dalam lingkup proki. Prodiakon proki berarti seorang yang menjalankan tugas diakon dalam lingkup proki. Prodiakon proki diangkat oleh uskup atas usul pastor proki untuk menerimakan komuni, memimpin bicara pemakaman, dan lain-lain. Dalam menjalankan tugasnya, prodiakon proki tergantung pada pastor proki. Dalam perkembangan waktu nampak jelas bahwa karir prodiakon sangat diperlukan oleh gereja dan dapat diterima oleh umat dengan baik. Tugas-tugas dan syarat prodiakon serta implementasinya. Prodiakon dua tugas utama: membantu menerimakan komuni baik dalam pelayanan ekaristi maupun di luar pelayanan ekaristi, termasuk di dalam liturgi sabda dan pengiriman komuni kepada orang sakit atau orang di penjara. 2. Menjalankan tugas yang diberikan pastor paroki seperti memimpin ibadah sabda, memberikan ibadah homili, memimpin doa wilayah lingkungan, juga memimpin liturgi pemakaman. 2 hal terakhir bisa dilakukan oleh seksi liturgi di lingkungan di paroki, tergantung dari wewenang pastor paroki setempat. Gereja menetapkan bahwa beberapa syarat antara lain memiliki nama baik sebagai pribadi maupun keluarga. Ia merupakan bapak ibu yang baik apabila belum menikah, memiliki perilaku baik bila mana ditemui suatu kesulitan dalam hidup rumah tangganya yang bisa membuat batasan umat, sebaiknya yang non aktif terlebih dahulu atau berhenti. Pastor paroki atau pemuka umat dapat mengarahkannya. Diterima oleh umat. Bisa diterima karena pengikutnya baik, kemampuannya memadai, dedikasinya yang tinggi, berwibawa dan memiliki nilai-nilai kemanusiaan dan kepribadian yang baik. Uskup akan mendengarkan usulan umat dan saran pastor paroki. Mempunyai penampilan yang layak. Seorang prodiakon baik seorang prodiakon pria dan wanita harus dapat membawakan diri secara baik dalam liturgi dan hidup sehari-hari. Pelatihan untuk pertumbuhan iman dan karakter terus-menerus dibutuhkan. Implementasinya. Sebagai pelayan, seorang prodiakon memiliki kompetensi kepribadian yang liturgis, devotif, dan terampil dalam beberapa ciri. Pertama, ia memiliki hidup iman yang baik dan sehat. Kedua, ia berkepribadian yang sehat, dewasa, dan berkehidupan afeksi, emosi yang seimbang. Ketiga, ia memiliki pengetahuan dan keterampilan liturgis dan beribadat yang memadai. Keempat, ia memiliki semangat kerja sama yang baik dan dedikasi yang tinggi. Kelima, ia selalu mencintai panggilan sebagai awam dan mencintai keluarganya. Baik prodiakon wanita dan pria memiliki batasan dan wewenangnya. Setiap prodiakon diangkat oleh uskup atas usulan pastor paroki. Prodiakon bertugas dalam satu periode misalnya 3 tahun yang dapat diperpanjang atau diperpendek. Mereka hanya diizinkan melayani di wilayah paroki tempat tinggalnya.
sehingga bila pindah ke tempat tidak otomatis menjadi prodiakon di program barunya. Tuntutan spiritualis prodiakon wanita, baik wanita dan pria, tentu juga sama. Mengingat tugas pelayanan mereka adalah bagian dari ibadat dan menuntut kehidupan spiritualitas yang baik, sehingga diharapkan keluarga prodiakon juga menjadi teladan baik kehidupan Kristen lainnya. Kehidupan doa pribadi dan doa keluarga menjadi semangat pelayanan prodiakon. Demikian juga keterlibatan prodiakon dalam kegiatan kampung dan masyarakat dalam menjadi kesaksian iman Kristiani di tengah masyarakat yang pluralis. Tidak ada manusia sempurna untuk bisa menjadi prodiakon, tetapi dapat jalan hidup dua pimpin Roh Kudus semua menjadi lebih baik dari hari ke hari. Berbagi pendapat tentang prodiakon. Saya tertarik dengan tulisan resensi seorang awam terhadap buku yang diterbitkan penulis semua. Semoga resensi ini dapat memberikan bekal dan memahami prodiakon. Keberadaan prodiakon di Progroki agaknya kini semakin diperhitungkan baik oleh gereja maupun oleh umat awam. Mereka bukan lagi pajangan di pantai imam atau pak turut yang cuma menunggu davu pastor paroki. Dalam peristiwa tertentu, keberadaan mereka sungguh dibutuhkan oleh umat ketika pada saat yang sama pastor paroki kewalahan melayani umat yang ada hari ke hari semakin membengkak. Di Jawa Tengah tidak jarang seorang pastor paroki membalakan lebih dari 4.000 orang. Dengan ada prodiakon paroki, maka kini para pastor ngabeni, tetapi malah bisa jadi pastor ngabeni. Itu idealnya. Menurut Presensis, paling tidak ada 3 jenis prodiakon. Jenis pertama itu adalah mereka yang memang merasa terpanggil untuk menjadi pelayan umat. Jenis ini biasanya di samping rajin bertugas, juga rajin mengembangkan diri untuk menambah wawasan, banyak membaca buku dan majalah rohani. Tidak segan-segan bertanya kepada pastor yang senior. Jenis kedua adalah mereka yang mencari status. Mereka bangga disebut prodiakon, bisa pakai alba, bisa duduk di panti imam, dihormati umat, tetapi sering mangkir kalau diberi tugas dan biasanya tidak tulus saat melayani umat. Yang ketiga adalah mereka terpaksa menjadi prodiakon karena di lingkungannya tidak ada yang sanggup. Meski sudah dipersiapkan, dibina, diberi arahan, mereka diatur segala, tidak semua prodiakon langsung siap terjun di semua bela bakti. Ada momok yang masih takut, yakni jika suruh memberi homili. Tak sedikit prodiakon yang dan prodiakones yang mandi keringat saat harus membeli homili. Lain lagi pendapat seorang prodiakon di prodiakon dari Paroki Santo Don Bosco Jakarta, mengingat tugasnya sangat mulia yang yaitu membawa tubuhnya sendiri untuk melayani kebutuhan iman dari seorang yang sakit atau di penjara, maka komitmen beliau adalah bukan beliau yang mengajukan syarat, tetapi beliau yang harus menyesuaikan syarat. Pendapat ibu yang suaminya menjadi prodiakon. Suami aktif adalah prodiakon memberi perubahan yang berarti pada keluarga. Sebab selama menjadi prodiakon, suami belajar bertutur kata dan bertindak hati-hati dalam kehidupan sehari-hari. Tambah Ibu Imelda Indrawati yang bertugas sebagai ketua wilayah di daerah Tanjuran, Jakarta Barat. Nada yang sama diamini oleh Ibu Marlina. Keteladanan prodiakon ini merupakan pendidikan jasmani yang efektif bagi istri dan anak-anak, sehingga keluarga pun menjadi garam dan terang di tengah lingkungan dan masyarakat. Laut Ibu Marlina yang aktif sebagai katekis. Oke, sekian dan terima kasih.